Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Reski Baru Tani. Rekan-rekan, kembali kita bikin video nih ya. Ini kita berada di perkebunan kita. Mungkin rekan-rekan bisa scroll nanti ke atas lagi ya. Sawit yang beberapa bulan lalu kita beri pupuk dan perkembangannya masih ingat ya, tempat atau kebun yang kemarin yang stres parah yang kita beli kemarin beberapa udah 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih. Perkembangannya bagaimana sekarang, ikuti terus rekan-rekan. Nah ini rekan-rekan, itu ada rumah di sana, masih ingat di sana. Ini udah mulai daunnya udah mulai bagus ya, jadi nggak nampak lagi. Nah ini yang runcing-runcing kemarin rekan-rekan. Nah ini keadaannya sekarang. Ini terakhir kita beri kiserit ya, yang kita beri kiserit kemarin. Nah ini bunganya sudah pada mulai timbul. Jadi untuk kali ini rekan-rekan, kita akan coba memberikan nitrogen kepada tanaman kita. Jadi kita menggunakan urea ya. Jadi kalau untuk nitrogen rekan-rekan bisa pilih 2 jenis. Mungkin bisa beli urea, atau nanti rekan-rekan biar lebih hemat bisa berikan ZA. Nah ini perkembangannya rekan-rekan kemarin setelah diberikan kiserit. Nih kelihatannya daun-daunnya. Jadi kita kembali akan memperbaiki batang dan daun. Nah satu ini lagi rekan-rekan yang masih ada pelepah-pelepah matinya, karena bisa rekan-rekan lihat kemarin ya bagaimana tragisnya kebun ini. Nah sekarang ini keadaannya, dan kita dibantu oleh abang kita ini, tukang pupuk senior ini di PT MOP ya. Tukang pupuk senior nih, Bang Soleh. Apa marga Bang Soleh? Ini Abang Soleh Silayan. Nah kita akan lihat ya. Jadi ini teknis pupuknya Bang Soleh ini pakainya teknis pupuk di perusahaan ya, di KKPA ini. Nah itu nyantai aja itu. Dosis 3 cup itu ya Bang Soleh, 1 batang. Jadi ini masih pakai cup ukuran saya ya yang kemarin. Kalau untuk urea itu 1 cup itu anggaran 3 ons. Jadi kalau 3 itu 9 ons. Jadi sebenarnya menyesuaikan kondisi di lapangan lah. Nah, ini. Jadi kita pakai pupuk urea yang untuk di sana rekan-rekan. Nah itu petani juga mengeluarkan buah ya. Nah itu pakai Suzuki Carry juga sama dengan kita. Oke kita lanjut rekan.
Jadi kalau untuk di sini rekan-rekan ya. Nah, di sini ini batang udah sehat, daun sudah sehat. Jadi saya akan pancing untuk pembungaannya. Saya menggunakan KCL. Nah, ini. Sana juga batang udah sehat, daun udah sehat. Jadi kita pakai KCL. Nah, ini juga udah mulai sehat ya. Jadi rekan-rekan, kalau bisa, ini menurut pendapat saya ya rekan-rekan ya, bisa saja kita berbeda, tapi yang saya alami sedapat mungkin kalau beli lahan atau beli kebun, kalau sudah ada tanamannya dan dalam keadaan stres, rekan-rekan nggak usah pertahankan. Kalau bisa di bulldozer semua, tanam ulang. Atau kalau memang rekan-rekan ingin mempertahankan tanaman stres itu, rekan-rekan mau perbaiki, ya seperti ini rekan-rekan. Ini 1,2 apa 1,3 ya, sekitar 153 batang. Yang kecil 30 batang, berarti sekitar 120-an. Ini hasilnya sekarang baru dapat 500 kilo rekan-rekan. Putarannya sekali 2 minggu. Satu kali panen dalam 2 minggu. Ini sudah 1 tahun lebih saya memperbaiki. Nah, jadi mana yang udah bagus nih? Bagus. Udah sekeliling ya buahnya. Tapi mana yang belum ya itu seperti tadi rekan-rekan. Nah, seperti itu tuh buahnya belum ada. Karena kemarin ini saya beli sawit atau tanamannya dalam keadaan sakit. Nah, stres itu kelihatan tuh dekatnya Bang Soleh ya, masih kelihatan. Nah, ini karena sudah mulai bagus, itu makanya saya berikan pupuk KCL lagi rekan-rekan atau MOP. Ini batang udah bagus ya. Nah, ini. Jadi ini memang saya rawat kemarin ini rekan-rekan selama 1 tahun lebih. Sekarang udah dapat hasil 1 kali putaran 500 kilo. Kita anggap 1 hektar ya. Nah, berarti dalam 1 bulan 1 ton ya. Jadi patokan rekan-rekan, kita nggak bisa patokan hasilnya itu wajib dapat 1 ton sekali putaran. Nggak bisa kita mencapai target itu. Saya rasa agak susah rekan-rekan. Karena apa? Bisa kita capai, tapi saat dia berada di panen puncak rekan-rekan. Panen puncak itu ya paling 2 kali panen atau 3 kali panen. Nah, setelah itu putarannya turun lagi, paling lama 4 kali panen. Jadi kalau akan konsisten saya rasa sulit untuk mencapai 1 ton 1 putaran. Karena kalau 1 putaran 1 ton berarti 2 ton dalam 1 bulan. Nah, rupanya ada anjing ini rekan-rekan. Jadi ini maklum rekan-rekan, kita berada di tengah perkampungan. Jadi banyak ternak orang di sini, banyak ini ternak warga ya. Nah, nih. Kalau batang udah mulai bagus semua ini. Nah, tinggal daunnya lagi ada beberapa yang masih coklat ya. Jadi ini sakit ya rekan-rekannya, karena memang ya perawatannya maklum lah. Kita dapat beli jadi. Jadi perawatan sama yang punya terlebih dahulu kemarin
boleh dibilang nggak ada. Jadi ini semenjak di kita baru kita rawat. Nah, pada intinya rekan-rekan, saya ada mengambil beberapa inti dari kita bertani kelapa sawit ini. Yang menentukan dari hasil panen itu ada beberapa hal. Ini bisa saja berbeda ya dari rekan-rekannya. Nah, nanti mungkin kita bisa konsultasi atau ya bertukar pikiran lah. Dan konsultasi kepada rekan-rekan yang lebih senior dari kita. Atau nanti rekan-rekan bisa ngomen di kolom komentarnya. Di dalam kolom komentar saya ini. Nanti kita bisa bahas lah cerita-cerita, bagi-bagi pengalaman kita. Karena itulah tujuan dari adanya konten saya ini. Saya sangat terbuka ya untuk pendapat, masukan, kritikan, dan saran dari rekan-rekan semua sangat terbuka. Jadi kalau setelah saya mencoba ya, saya amati, saya lakukan, ada beberapa hal yang menentukan hasil dari panen kita ini. Yang pertama itu memang bibit ini pengaruhnya sangat besar rekan-rekan. Jadi kita harus tahu dulu kualitasnya bibitnya. Memang ada beberapa bibit cabutan dari bibit-bibit kelapa sawit yang sudah tua yang dijadikan bibit. Memang ada beberapa yang bagus, tapi kalau kita nggak tahu asal muasalnya, bibitnya, batangnya, saya rasa lebih bagus jangan. Bagus kita beli bibit yang memang sudah disertifikasi. Nah, itu yang pertama bibit, yang kedua baru pupuk rekan-rekan. Pupuk ini memang sangat pengaruh rekan-rekan. Sangat berpengaruh. Kenapa demikian? Karena sebanyak apapun masuk pupuk, kalau bibitnya jelek, bibitnya kita nggak tahu, ya saya rasa nggak bakalan berubah banyak gitu. Jadi memang harus tahu kita bibit-bibit bobotnya ya. Jadi pupuk, dan yang ketiga baru perawatan lainnya seperti pembuatan parit ya, seperti ini parit ini. Nah ini rawa. Jadi saya bikin parit, di belakang saya bikin parit, di sebelah sana saya bikin parit, di depan saya bikin parit juga. Jadi sekarang udah kering ini kebun kita, jadi nggak ada lagi lubang-lubang airnya. Paling air yang mengalir di sungai yang di sana, itu di tengah kebun kita juga. Nah itu yang ketiga. Yang keempat itu ya rezeki lagi rekan-rekan. Maksud rezekinya rezeki kita. Bagus sawit, bagus tanamannya, bagus perawatannya. Nanti kalau besar ya nggak dininjau orang nanti. Ya punya kita. Atau mungkin ya banyak teknis lah untuk pengamanannya. Karena sekarang harga sawit mahal. Banyak ini kejadian sawit hilang ini di tempat kami. Dipanen sama orang atau istilahnya ninja ya, dininja orang. Nah, jadi teknisnya kita aja lagi rekan-rekan. Nah itu yang mempengaruhi hasil panen. Dan untuk pupuknya, untuk masuk ke sub-sub pembagiannya rekan-rekan, yang pertama tadi bibit, kita sudah coba beberapa tumpuk kebun ya, atau beberapa bidang kebun. Nah ini Bang Soleh nih. Bang Soleh.
Ini kalau mau nengok senyum ketawa Bang Soleh nih susah nih rekan-rekan. Bilangkan itu tadi lupa kok. Ah, Nggak bawa penokok tadi kan? penuh kok. Pakai kayu aja. Iya, saya itu. Ngancurkan pupuk kan. Nah, itu rekan-rekan. Bang Soleh nanya penokok untuk hancurkan pupuk aja. Ya seperti kita ketahui nitrogen pantang kena angin ya. Jadi ya tetap walaupun disimpan di tempat kering, di tempat apa yang nggak lembab, dia tetap akan mengeras karena itu sifat nitrogen memang seperti itu. Setiap pupuk yang mengandung nitrogen pasti akan mengeras. Nanti cara menghancurkannya mudah aja rekan-rekan. Dimiringkan aja nanti. Setelah dimiringkan, dipukul pakai balok, hancur lagi. Nah itu. Nah kembali ke pembahasan kita tadi. Kita masuk ke sub-subnya. Tadi kita ada 3. Yang pertama bibit, yang kedua pupuk, yang ketiga perawatan, yang keempat rezeki lagi tadi ya. Nah, jadi ada 4 yang mempengaruhinya. Jadi kita masuk ke yang pertama. Yang pertama itu bibit. Jadi kita untuk saya pribadi ya rekan-rekan ya. Saya pribadi ada 3 jenis ini rekan-rekan. 3 jenis saya pakai. 4 jenis maaf. Yang pertama saya pakai dari PPKS Medan ya, yang Ambi, dan yang menengah saya pakai dari Sain 1 Kalabar, dan yang paling kecil kemarin saya pakai Sain 4 yang Ambi. Jadi saya dua pengeluaran dari PPKS dan dari Sain. Yang ini dari PPKS ini rekan-rekan. Nah ini pelepah pendek ya. Yang satu lagi yang pelepah panjang yang di sawit lama kemarin. Ada itu di videonya ada. Nah ini yang pelepah pendek. Nah untuk hasil kalau saya lihat ini saya belum nampak ya hasil untuk umur 8 tahun ke atas ya. Tapi kalau untuk yang PPKS pelepah panjang itu untuk 10 tahun ke atas, 8 tahun ke atas memang buahnya super kan. Buahnya banyak, istilahnya kalau kami bilang buah batu, berat-berat. Nah, itu. Kalau untuk Sain ini saya umurnya baru umur 2,5 tahun ya, 2 tahun. Nah, jadi saya nggak bisa mengomentari dulu. Tapi kalau lihat perkembangan saat ini, buahnya sekeliling. Nah, bagus. Baik itu yang Sain 1-nya. Kalau Sain 4-nya untuk perkembangan batang saya baru bisa menilai. Kalau untuk yang PPKS pelepah pendek, ini rekan-rekan. Dia nggak buah batu. Tapi besar-besar buahnya banyak, cuman kayaknya ringan-ringan rekan-rekan. Nah itu perbedaannya kalau menurut saya. Kalau yang untuk Sain 1 dan Sain 4 saya belum bisa komentar karena saya belum panen lah istilahnya, baru panen. Kalau yang Sain 1-nya baru buah pasir ya, baru beberapa batang yang dipanen. KCL-nya di yang batangnya udah sehat itu bang. Kalau dia kecil kan, timpah pupuk lagi. Oh jangan, jadi racun ya. Pertanyaan juga sama aku dari tadi. Iya, jangan ditimpa itu. Nah oke, lanjut ke yang kedua rekan-rekan, pupuk. Jadi tadi ini sekaligus tadi ya sekilas ya, Bang Soleh nanya nggak ditimpa ya katanya. Jadi ini rekan-rekan, kalau KCL jika
dicampur atau tercampur dengan urea nitrogen ya. Kalium dan nitrogen kalau dicampur itu kalau saya pelajari dan baca-baca di jurnal-jurnal pertanian ya, katanya jadi racun. Dan saya tipe orangnya nggak percayaan rekan-rekan. Jadi saya harus tes dulu, baru saya percaya. Jadi saya coba, ada beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu saya coba. Saya coba bikin NPK. Nah, itu coba-coba dulu rekan-rekan. Jadi NPK itu di sana ada semua, nitrogen, fosfat, kaliumnya ada. Jadi saya aduk lah rekan-rekan dengan takaran-takaran, coba-coba. Setelah saya aplikasikan ke lapangan, memang apa jadinya itu memang tidak bagus hasilnya. Jadi kapok saya rekan-rekan. Jadi disitulah saya tahunya memang ya antara nitrogen dengan kalium ini atau KCl ini nggak bisa dicampur. Nah, itu. Jadi kalau dikata jadi racun, kayaknya iya rekan-rekan. Nah, jadi untuk perkembangan ketanaman hampir mati kemarin rekan-rekan. Padahal kita tahu nih sawit nih salah satu tanaman yang susah matinya. Tapi itu hampir mati kemarin. Nah itu. Dan yang kedua, untuk pengaplikasian pupuk, saya teknisnya gini rekan-rekan. Oke rekan-rekan, mohon maaf tadi ada yang nelpon ya rekan-rekan ya. Jadi kedengaran ini suaranya tadi. Jadi terpaksa saya putus. Karena saya rekan-rekan bikin video ini pakai HP pribadi aja. Karena orientasi saya bukan untuk dapat seperti YouTuber ya. Saya orientasi saya di sini saya untuk mendokumentasikan kegiatan saya, mendokumentasikan perkebunan kita ini. Jadi melihat perkembangannya beberapa tahun ke depan bisa kita lihat perkembangannya. Nah, itu orientasi saya di situ, sekaligus belajar ya rekan-rekan ya. Dan berbagi masalah perkebunan ini. Bukan berarti berbagi karena saya lebih, bukan ya rekan-rekan ya. Tapi lebih condong ke pertukaran pengalaman lah. Nah itu. Jadi kalau seandainya subscribernya naik, ya syukur, alhamdulillah itu bonus. Kalau menghasilkan bonus lagi. Tapi pada dasarnya yaitu saya untuk dokumentasi kegiatan saya. Nah kita lanjut rekan. Kita tadi cerita pupuk. Jadi tadi di sana saya menggunakan urea atau nitrogen, sementara di sini saya menggunakan untuk blok ini saya menggunakan KCl. Nah ini dia rekan-rekan, ini kelihatannya merah-merah ya. Kenapa dalam satu hamparan itu berbeda? Ya karena ini rekan-rekan, saya melakukan pemupukan saya berdasarkan bagaimana keadaan di lapangan rekan-rekan. Jadi di sini bunganya sudah banyak ya, bunga yang akan jadi buah. Jadi saya pakai KCl lagi untuk mengisinya. Jadi untuk ke buah, cenderung ke buah. Jadi saya menggunakan KCl. Sementara di sana tadi, di sana itu daun sama batangnya agak kurang bagus perkembangannya rekan-rekan. Jadi saya gunakanlah nitrogen. Nah, ya seperti itu rekan-rekan kalau saya. Pola pemupukannya ya seperti itu. Untuk teknis di lapangannya pemupukannya ada video sebelum ini. Kita harus tepat
tepat waktu, tepat fungsi atau guna, dan tepat dosis. Nah, masih ingat? Mungkin di video sebelum ini ya. Bisa dilihat itu. Nah, yang ketiga, kenapa Bang? Kenapa? Oh, saya sangka tadi ada musuh ya, atau ular atau apa ya. Karena itu salah satu rekan-rekan, kita harus perhatikan keselamatan kita ya dalam bekerja. Keselamatan tetap nomor satu ya rekan-rekan ya. Nah, ini yang urea rekan-rekan. Yang pemberian urea. Yang di blok sana itu pemberian KCL. Ya, urea kita ini masih keras ini. Itu dibiarkan terbuka dulu. Nih, nanti dihancurkan lagi. Itu rumah warga ya. Kita perkebunan kita ini di tengah kampung. Alhamdulillah kita dapat lahan walau cuma 1 hektar lebih sedikit ya. Tapi di tengah kampung. Makanya berani ambil kemarin rekan karena walaupun stres berani ambil. Tapi saya coba tetap memperbaiki dulu dan alhamdulillah sekarang udah mulai walaupun waktunya memakan waktu ya. Oke, kita lanjut rekan-rekan. Yang pertama tadi bibit, kedua pupuk, yang ketiga itu perawatannya. Jadi perawatannya gini rekan-rekan. Saya membiarkan ini seperti ini. Saya melakukan penyemprotan atau pengendalian gulmanya itu sekali 3 bulan ya. Setelah saya semprot, baru saya lakukan pemupukan. Yang ini kemarin saya semprot, tapi pemupukannya terlambat ini rekan-rekan. Terlambatnya karena faktor di sini lama nggak hujan. Itu. Jadi saya tunggu hujan agak 2-3 kali, baru saya lakukan pemupukan. Nggak tahunya lama. Jadi meleset ini sekitar 1 minggu. Dan ini sengaja nggak saya semprot karena saya takut berpengaruh ke batangnya. Jadi saya biarkan aja. Karena itu nanti bisa kita lakukan pembersihan dengan menggunakan mesin rumput. Nah, selebihnya udah saya semprot. Dan paling ini gulma akar-akaran ini nggak apa-apa, jadi saya biarkan aja. Karena udah 1 minggu tumbuh lagi dia ya, jadi biar aja nggak apa-apa. Dan langsung saya lakukan pemupukan. Nah ini. Di perawatan lain nanti selain dari pengendalian gulma kita melakukan pruning. Nah ini mungkin sekitar 1 bulan lagi ya. Saya akan lakukan pruning. Jadi mungkin rekan-rekan ada melakukan pruning 2 kali cuma dalam setahun ya. Kalau saya mau 4 kali. Mau 4 kali saya. Tetap saya pruning minimal 1 ya. Nah ini udah minta pruning kalau saya. Jadi mungkin beberapa waktu ke depan kita akan lakukan pruning. Aman Bang Saleh? Nah ini tahap apa yang dipikirkan Bang Soleh sekarang nih. Oke, mungkin cukup sekian rekan-rekan. Lebih dan kurang saya mohon maaf sekali lagi. Video ini hanya untuk edukasi ya, bukan menggurui, bukan. Kita cuma untuk mendokumentasikan kegiatan kita dan berbagi. Mungkin ini salah satunya bisa jadi bahan perbincangan kita atau jadi bahan untuk tukar pikiran. Cukup sekian. Nah ini tunggu. Ini Bang Soleh mau nunjukin tahap apa yang mau ditunjukin Bang Soleh ini. Gimana Bang? Aku nyimpan yang satu karung sana. Jadi nanti di situ ini ke toko Ya. Kita marisin lagi, masalah? Nggak apa-apa. Mau abang bawa ke sana pun nanti nggak apa-apa. Simpan nggak ini?
4. Itu bentar lagi apa tuh? Inilah pecah dulu. Sambil nunggu ST kita. Itu ST udah jalan sini. Oke, rekan-rekannya, ini Bang Soleh mau kerja ini dulu. Ini Bang Soleh ini kayaknya agak anti kamera kayaknya nih. Bang Soleh si lain. Jadi kalau mau lebih sering lihat Bang Soleh, subscribe ya Bang Soleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertani hebat.